Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudaraku dimanapun berada. Seperti biasa, saya akan membagikan pengalaman saya mengenai bertani atau berkebun alpukat. Di video waktu itu saya pernah membagikan pengalaman saya, yaitu cara menanam alpukat menurut pengalaman saya yang benar. Dan pada kali ini saya ingin membagikan tips merawat pohon alpukat agar cepat berbuah lebat dan subur. Tahukah saudaraku bahwa ada beberapa cara tips dan trik agar pohon alpukat cepat berbuah lebat dan subur. Adapun tips agar pohon alpukat cepat berbuah lebat dan subur adalah dengan melakukan tips ini yang akan saya bagikan caranya di video kali ini. Lalu apa saja tips yang bisa membuat pohon alpukat Anda cepat berbuah lebat dan subur? Menurut pengalaman saya, ada beberapa tips merawat pohon alpukat agar cepat berbuah lebat dan subur. Akan tetapi sebelumnya saya mohon dukungannya untuk membesarkan channel ini dengan cara mohon di subscribe, lalu dipencet tombol like-nya, dan jika ada kurang jelas nanti bisa tulis komentar di bawah, atau jika punya pengalaman lain bisa diinfokan di kolom komentar di bawah. Nah, oke saudara-saudaraku, langsung saja kita bahas bagaimana cara merawat alpukat agar cepat berbuah lebat. Yang pertama, mempersiapkan bibit. Bibit pohon alpukat yang saya ketahui bisa diperoleh dari biji dan sambung pucuk atau okulasi. Semua jenis bibit ini bisa Anda ambil dari buah dan pohon alpukatnya sendiri yang sudah ada, karena tanaman alpukat hanya bisa diperbanyak melalui proses vegetatif dan generatif. Untuk hal ini, saya anjurkan memakai bibit hasil sambung pucuk. Karena bibit hasil sambung pucuk, menurut saya itu memang terbukti cepat berbuah. Untuk selanjutnya, memperhatikan iklim dan lahan tanah. Melihat besar kecilnya angin dan juga sinar matahari antara 40% sampai 80% sebagai syarat membantu penyerbukan. Selain iklim, lahan tanah juga harus diperhatikan untuk menjaga kesuburan tanaman, diutamakan tanah gembur. Meskipun begitu, pohon alpukat bisa tumbuh baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Dan perlu diketahui, lahan tanah jangan ada genangan air, karena alpukat dia harus cukup air, akan tetapi dia tidak suka jika ada air mengenang di sekitar tumbuhnya akar. Dengan genangan air, akarnya bisa membusuk dan tanaman bisa mati. Kemudian proses penyiraman. Untuk proses penyiraman, bibit baru lebih membutuhkan air, maka lakukan penyiraman setiap harinya. Sebaiknya dilakukan pada pagi ataupun sore hari. Dan jika hujan, maka tidak perlu melakukan penyiraman. Untuk hal ini tergantung jenis tanah di daerah masing-masing. Kalau di sini saya melakukan penyiraman seminggu sekali. Kita juga melihat kondisi tanah, apakah perlu penyiraman, apakah tidak. Kita bisa lihat tanah itu sudah kering atau masih basah. Jika masih basah, tidak perlu kita lakukan penyiraman. Seperti yang saya lakukan pada tanaman alpukat saya, ada baiknya awal tanam di awal musim penghujan, sehingga untuk penyiraman kita tidak harus setiap hari, hanya jika diperlukan saja. Misalkan tidak hujan selama 1 minggu atau 2 minggu lah. Jadi tanah kering sehingga tanaman membutuhkan penyiraman. Untuk
awal musim penghujan biasanya di daerah saya, khususnya di Lampung, itu biasanya antara bulan Oktober sampai September. Oktober September itu sudah mulai ada turun hujan, sehingga baik sekali untuk penanaman pada bibit alpukat. Bibit alpukat yang baru tanam itu masih dalam masa penyesuaian atau masih beradaptasi dengan lahan, sehingga kita harus melakukan penyiraman secara rutin apabila tidak ada turun hujan. Karena air menjadi penentu untuk pohon alpukat tumbuh subur. Akan tetapi perlu diingat saudara-saudaraku, meskipun tanaman alpukat membutuhkan air, akan tetapi untuk penyiramannya secukupnya saja, karena akar alpukat mudah busuk jika kelebihan air. Oke, saudara-saudaraku, selanjutnya apa yang kita harus lakukan, yaitu kita harus melakukan pemangkasan. Biasanya melakukan pemangkasan supaya konsentrasi makanan tidak tersebar untuk pertumbuhan tunas baru, akan tetapi untuk pembentukan buah. Selain itu, proses pembersihan dari rumput atau gulma itu sangat dianjurkan agar pupuk waktu kita memberinya pupuk atau sari makanan tidak terbagi. Pemangkasan juga bertujuan agar tanaman alpukat berdahan lebat atau rimbun. Karena tanaman alpukat syarat untuk berbuah lebat itu harus berdahan banyak. Ya, itu kuncinya. Jika kita mau buahnya lebat, ya alpukat kita harus berdahan banyak. Jadi nanti otomatis buahnya akan lebat. Oke, selanjutnya apalagi yang kita harus lakukan? Yaitu pemberian pupuk. Nah, ini pada tahap awal penanaman sebaiknya diberikan pupuk kandang seperti pupuk dari kotoran kambing atau kompos. Untuk cara pemupukan, jika kita menanam itu boleh di lubang tanam, akan tetapi pupuk harus benar-benar sudah difermentasi sehingga tidak mengandung racun atau nantinya akan malah membuat tanaman menjadi stres karena pupuk tersebut belum difermentasi dengan benar. Untuk jarak pemupukan jangan terlalu dekat apabila nanti kita sudah melakukan pemupukan pada waktu tanaman sudah berumur sekitar 1 bulan. Jadi kita pada pemberian pupuk itu harus agak jauh dari batangnya. Kita ambil jarak seberapa jauh tajuk dahan ke samping itu sebagai ukurannya. Waktu 1 minggu atau lebih untuk pohon alpukat bisa menyerap semua nutrisi yang diberikan. Biasanya nanti jika diberikan pupuk sudah terserap tanaman alpukat, daunnya akan menghijau dan mengkilap. Nah, nanti kelihatan daunnya akan mengkilap. Nah, jika kita sudah melakukan pemupukan, tentunya kita harus melakukan hal-hal lain. Hal-hal lain itu salah satunya adalah pengendalian hama. Tanaman alpukat ini memang sangat disukai oleh ulat, terutama ulat daun atau ulat penggerek batang. Nah, untuk mengatasinya kita harus melakukan penyemprotan rutin setiap sebulan sekali atau bahkan setiap 2 minggu sekali apabila sering turun hujan. Nah, untuk tanaman alpukat saya ini, saya melakukannya penyemprotan rutin itu setiap sebulan sekali. Tergantung kita lihat apakah alpukat itu terserang hama atau tidak. Biasanya alpukat jika terkena hama ulat itu bisa kita lihat daunnya. Daunnya jika sudah bolong-bolong, nah itu berarti sudah ada ulat di pohon tersebut, sehingga kita harus cepat melakukan penyemprotan. Selain itu yang kita harus perhatikan yaitu penyakit jamur.
Jamur biasanya menyerang pada tanaman alpukat, yaitu pada akarnya, sehingga biasanya tanaman yang sudah terkena jamur atau terserang jamur akarnya itu daunnya akan menguning, dan apabila kita biarkan lama-lama akan mati. Untuk pengendalian hama dari akar sampai daun bahkan sampai buah, nanti kita ulas di video kami selanjutnya. Maka dari itu, mohon dukungan channel kami, mohon di-subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, yaitu mengenai tata cara penanaman sampai panen untuk perkebunan alpukat. Saudara-saudaraku dimanapun berada, saya tidak akan pernah bosan untuk membagikan video pengalaman saya mengenai berkebun alpukat yang saya miliki. Nah, itulah salah satu tips yang saya punya berdasarkan pengalaman saya saat ini. Di video selanjutnya nanti saya akan memberikan pengalaman saya yang belum sempat saya share atau saya bagikan untuk saudara-saudaraku yang mungkin ada yang akan menanam pohon alpukat, baik di pekarangan rumah ataupun di kebunkan atau berkebun alpukat, dan atau bahkan sudah ada yang mengebunkan dengan skala besar. Tips saya ini semoga bermanfaat. Saya sangat berterima kasih sekali telah bersedia menonton video saya ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar supaya nanti kita bisa bertemu kembali di channel ini. Saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.